Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurbaiti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 dari LPTK Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Saya mengajar di SMP Islam Nurul Fikri Boarding School Serang. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja yang telah saya lakukan pada tanggal 12 Juni tahun 2023 di kelas 8F dengan mengangkat materi menentukan rata-rata. Dan berikut adalah kartu ujian saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, Tholibah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bum, bum, bum. Masya Allah, saya melihat semangat kalian berbeda dibandingkan dengan hari sebelumnya. Tentu dong harus seperti itu kan ya? Iya. Ya. Oke, Tholibah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini menambah keberkahan ya. Ustazah minta tolong kepada ketua kelas Kalfa untuk memimpin doa, silahkan. Mustahidan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Cinta hari ini sepertinya bahagia sekali ini. Karena pelajaran pertama matematika pasti kan membahagiakan kan? Oke, Tholibah sudah mau bertanya deh, hari ini ada yang tidak masuk nggak? Sepertinya sudah lengkap hari ini. Lengkap semua ya? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ustazah mau meminta tolong kalian mengecek coba kebersihan kelasnya. Kanan, kiri, depan, belakang. Kalau misalkan masih ada sampah silakan dibuang. Bagian sini silakan. Dicek dulu. Sembari mengecek kebersihan, Ustazah minta kerapian juga dan siapkan buku dan alat tulis kalian, yuk dikeluarkan. Sudah lengkap semuanya? Alat tulis sudah disiapkan? Fatina, pulpennya mana Fatina? Ini. Oh. Pada pertemuan sebelumnya apa yang sudah kalian pelajari? Coba, siapa yang bisa menunjukkan? Raina? Penyajian data, bisa lebih spesifik lagi? Diagram batang, kemudian? Oke, Ustazah keep dulu, batang, garis, dan diagram lingkaran. Yang lain masih ingat cara membuatnya? Kemarin kan kalian sudah belajar membuat dalam Microsoft Excel ya di pertemuan sebelumnya. Oke, selain itu apa yang sudah kalian pelajari Kak? Coba diingat-ingat lagi. Tabel distribusi data frekuensi seperti yang ada di layar ini. Nah, kalau dari data ini Ustazah tanya, ada berapa orang yang berat badannya lebih dari 27 kilo? Siapa yang bisa? Ayo aktif yuk. 7 orang? Oke, 7 orang. Terus hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita akan belajar setelah kamu bisa menentukan gimana caranya membuat tabel, menghitung dari tabel itu, kemudian membuatnya ke dalam jenis-jenis diagram. Sudah 3 jenis diagram sekalian pelajari, maka kalian akan naik ke level berikutnya yaitu menentukan min atau rata-rata. Gimana caranya? Itu akan kita pelajari. Tujuannya apa sih kita belajar ini? Perkiraan cuaca. Oke, itu boleh. Itu salah satu manfaatnya ya, menentukan perkiraan cuaca. Good job. Tapi tujuannya apa pembelajaran kita hari ini adalah nanti dari data dan tabel ataupun diagram yang sudah kalian dapatkan, kalian akan menganalisis itu, kemudian menentukan rata-ratanya. Tentu saja secara berkelompok ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah tahu rata-ratanya, cara menentukannya bagaimana, baru kalian menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Ada permasalahan, kalian cari rata-ratanya. Ini Tholibah alurnya. Sekarang masih duduknya random, kita akan berkelompok. Nanti sebelum berkelompok, Ustazah akan adakan pretest terlebih dahulu. Ya, tenang, mudah-mudah. Kemudian dalam berkelompok itu kalian ada diskusi dan tanya jawab. Lalu ada proyek. Kalau proyek berarti dia menghasilkan sebuah produk. Nah, kalian nanti akan membuat infografis.
Ya. Kemudian ada presentasi, ada kuis, dan penilaian antar teman. Tabnya sudah diambil belum, Kak? Sudah. Oke, sip. Itu alur pembelajaran kita. Yang selanjutnya, ini manfaatnya. Tadi sudah disampaikan di awal. Perkiraan cuaca, manfaat dalam statistika. Ini kan masih kaitannya dengan statistika ya, Kak? Jadi manfaatnya adalah kita bisa menentukan perkiraan cuaca. Kalau lihat HP, kan biasanya kita lihat ya, oh hari ini di Cinangka mendung, gitu kan, hujan. Itu nggak serta-merta tiba-tiba langsung ada di situ, enggak. Tapi diolah dulu di BMKG. Cara pengolahannya menggunakan apa? Data statistika itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian apa lagi yang erat kaitannya dalam kehidupan kalian? Oke, menentukan nilai rata-rata nilai PAT. Boleh, bisa. Jadi kalian nanti punya target ke depannya ya. Terus ada lagi yang lain? Ya, betul. Menentukan hasil pemilu. Suaranya keras aja nggak apa-apa. Menentukan hasil pemilu. Atau lebih erat kaitannya dengan kita mungkin pemilihan ketua OSIS. Nah, diolah-olah datanya, kemudian ditentukan, oh ternyata ketua OSIS angkatan sekarang adalah Quinsa. Nah, itu adalah manfaat dari pengolahan data. Nanti kita akan belajar menentukan. Ada hadis yang menyatakan bahwa thalabul ilmi faridotan ala kulli muslimin wa muslimatin. Karena ini wajib hukumnya, ya enggak? Kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Terlebih lagi, belajar matematika ada di dalam Quran, Tolibah. Ada yang namanya apa? Kalau di matematika itu kan ada menghitung atau kalkulasi. Di Al-Quran pun ada namanya ilmu hisab atau al-hisab. Itu sudah tertuang di dalam Quran surat An-Nur ayat 39. Bahwa ahli hisab yang sesungguhnya itu siapa? Allah Azza wa Jalla, Kak. Jadi Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Jadi semangat ya? Oke, sip. Semangat. Nah, sekarang kita akan tes kemampuan awal dulu. Ya, segera silakan kalian ambil tabletnya, kita tes kemampuan awal. Yuk, wake up, semangat, tunjukkan semangat kalian, ayo. Tes ini akan Ustazah gunakan untuk pembentukan kelompok. Jadi nanti kalian nggak seperti ini duduknya ya, sesuai kelompok yang sudah akan Ustazah bentuk nanti ya. Oke, silakan, sudah masuk semua? Pretest ini terkait dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya yang tadi, Kak, penyajian data. Aman? Aman. Tunggu lagi. Oke, Azra, semangat Azra. Oh, nggak apa-apa. Raisa Emily. Oke. Tolibah ini akan Ustazah jadikan sebagai dasar dalam pembentukan kelompok. Sekarang Ustazah minta tabletnya dikumpulkan kembali, dimasukkan kembali, khawatirnya nanti terjatuh, pecah. Masukkan kembali dulu. Sembari Ustazah mengolah data ini, coba kalian lihat dulu tentang proses pengolahan perkiraan cuaca yang tadi sudah kita ceritain itu loh. Sebelum menyampaikan informasi cuaca kepada masyarakat, BMKG memiliki alat khusus untuk melakukan pengamatan, pengukuran, dan pencatatan dengan 17 peralatan klimatologi dalam sebuah lahan yang disebut taman alat. Setiap harinya, pengamatan dan pencatatan dilakukan di lahan ini, yang kemudian dilanjutkan dengan pertukaran data selama 3 jam sekali kepada pusat pengolahan data. Nah, ini ada alat untuk penangkal hujan, ini untuk pengamatan hujan, ada temperatur, itu untuk mengamati suhu, kemudian ada termograf untuk penyinaran matahari, kemudian ada barograf, terus ada itu yang di sana itu. Nah, itu untuk pengamatan matahari. Nah, kita amatin, kemudian per 3 jam kita baru kirim ke pusat. Nah, ke pusat nanti diolah ya untuk perkiraan cuaca. Nah, kalau kita sekarang di sini pengamatan itu per 1 jam sekali. Nah, cuman dikirimnya per 3 jam. Itu untuk pertukaran data. Tapi pengamatan di sini tiap hari. Di ruang operasional meteorologi dan pengamatan cuaca, hasil data berupa tingkat kelembaban, arah angin,
hingga kecepatan angin. Apa yang bisa kalian simpulkan dari yang tayangan tadi? Apa yang kalian dapatkan ilmu barunya apa? Yang mungkin baru kalian tahu, Kak? Oke, mereka mengecek cuacanya setiap 1 jam, namun dikirim datanya setiap 3 jam. Oke, berarti pekerjaan mereka banyak ya sebenarnya ya. Memang harus butuh ketelitian. Ada lagi yang bisa menyampaikan atau semuanya sepakat ini? Sepakat ini, oke. Baik, terima kasih Toliba. Tadi kan sudah tes kemampuan awal ya. Ini adalah kelompok kalian masing-masing. Silakan langsung berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Ayo. Satu, mana semangatnya? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oh, semua ya. Oke. Agar semakin semangat, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Siapa yang mau memimpin ke depan? Oke, silakan Ataya dan Virial maju ke depan. Semuanya ayo semangat. Pekikan semangat kalian. Ayo. Semangat semuanya. Peregangan dulu boleh? Kakinya gerak. Senyumnya jangan cemberut. Yang sakit nggak apa-apa. Ayo semuanya gerak senyum. Semuanya gerak. Ayo ke kanan dulu. Senyum semuanya. Tunjukkan semangat kalian masing-masing. Oke, baik semuanya boleh duduk. Terima kasih Virial dan Ataya. Semoga semangatnya terus sampai akhir ya Kak ya. Baik, Toliba, kita akan masuk ke materi intinya ya Kak ya. Nah, perhatikan. Kita sudah berdiskusi tentang cara penyajian datanya. Nah, kita akan bagikan ini. Jadi, ini adalah sebuah data terkait dengan hasil penghitungan suara. Saya akan bagikan dan coba kalian baca, Kak. Satu kelompok dapat 2. Jadi bareng-bareng. Satu kelompok dapat 2. Ya, coba datanya terkait tentang apa? Iya, penghitungan suara apa? Pemilihan apa? Calon presiden? Ya, pemilihan lurah. Di situ ada garis-garis, namanya apa? Oke, ada berapa kandidatnya? 2 atau 3? 2 atau 3? Ada 3, satunya nggak ada gambarnya ya. Nah, berapa jumlah perolehan suara terbanyak? Kandidat nomor berapa? Oke, 272 kandidat nomor berapa? Nomor 1, oke. Tersedikit? Kandidat nomor 2. Kandidat nomor 2 berapa? 9. Saya akan tampilkan data IMT. Tahu IMT, Kak? Indeks massa tubuh. Santri kelas 7. Jadi ini santri baru. Berapa orang yang memiliki berat di atas 40 kilo? Ada berapa orang? 6. Terlihat? Dari 1 sampai 12. Di atas 40 kilo. Terlihat nggak dari situ? Oke, mari kita lihat. Di atas 10 kilo. Ada? Masuk? Masuk. Oke, kemudian Yasin? Masuk. Kemudian Arya Aji, Bian? Masuk. 40,9 di atas 40 kilo nggak? Iya. Berarti Fatan Syamil? Enggak, oke. Kemudian Fatih sampai ke bawah ini masuk semua? Kalau misalkan kategori IMT indeks massa tubuhnya ini kan ada nih kategori normal, kategori gemuk gitu kan ya. Dari absen 1 sampai 10, berapa orang yang IMT-nya masuk ke dalam kategori normal? Jika kategori normal itu antara 18,5 sampai 25. 5, 1, 2. Nomor berapa saja coba? Absen 2, absen 3, lalu
11. Berarti totalnya ada 6. Kebayang ya? Kan sudah ada kategorinya. Bentar, saya tunjukkan. Sekarang kalau misalkan bentuknya berupa data terkait kunjungan wisatawan. Mencatat kunjungan wisatawan mancanegara periode Januari hingga November 2022 naik lebih dari 200%. Secara kumulatif, ya, pada Januari sampai dengan November 2022, jumlah kunjungan Wisman itu sebanyak 4,6 juta orang atau naik sebesar 228,30%, ya, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa kunjungan Wisman ini di tahun 2022 ya secara kumulatif dari Januari sampai November ya jauh tumbuhnya cukup tinggi. Ya. Oke, coba perhatikan ini. Kelihatan sampai belakang nggak? Sampai Kalva kelihatan nggak, Kak? Oke, Tolibah, kita mau baca data lagi. Dari grafik ini ada 2 grafik, bingung nggak lihatnya? Yang warna merah ini tentang pintu masuk perbatasan. Jadi wisatawan yang masuk melalui pintu masuk perbatasan. Yang hijau adalah wisatawan yang masuk melalui pintu masuk utama. Ustazah bertanya, berapa jumlah wisatawan yang masuk melewati pintu masuk perbatasan pada bulan Mei tahun 2022? 120,8 ribu ya berarti ya. Oke, pada bulan November untuk wisatawan mancanegara yang masuk lewat pintu utama? Oke, jadi itu sudah bisa ya, meskipun nanti grafiknya akan banyak. Jadi grafik itu nggak selalu hanya satu, Kak, banyak. Bisa jadi nanti di sini ada grafik lagi. Lalu bagaimana cara kita menentukan rata-ratanya? Sudah kebayang belum? Itu yang akan kita pelajari di kegiatan hari ini. Baik, Tolibah, jadi sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Ustazah akan bagikan LKPD-nya dan bahan ajarnya. Ini kalian bawa-bawa. Nah, ini nanti dibaca. Ini kelompok 3. Semua kelompok sudah membawa alat tulis? Penggarisnya sudah? Laptop yang penting sudah? Nah, silakan laptopnya juga dibuka. Langsung diisi lembar kerjanya, ditulis, bagi tugasnya masing-masing ya, karena kita berupa proyek. Siapkan alat bahannya, tentukan presentasinya mau menggunakan apa. Ini memang sengaja mau pakai ini. Oh ya, dibuka dulu laptopnya. Langkah pertama, pahami petunjuknya, didiskusikan dulu LKPD-nya. Di sini nggak setar. Ya, Tolibah, nanti kalian akan melakukan survei, tapi Ustazah minta tolong ditulis dulu waktunya. Kalian tulis petugasnya siapa-siapa saja. Lalu setelah itu, lakukan survei sesuai dengan yang diminta. Kemudian tugas-tugasnya siapa? Petunjuk yang kedua ngapain? Kamu diminta survei dulu. Nanti kamu tanya ke teman-teman kamu, survei dulu. Sudah melakukan survei, hasilnya diisi di sini. Sembari melakukan survei, silakan siapa yang mau survei? Tanya ke teman-teman kamu. Ya, ke semuanya ditanyakan, melakukan survei. Yang lainnya mempersiapkan Canva sama Microsoft Excel-nya. Ya. Minta aku 3. Oke, ditulis dulu, disurvei dulu. Kelompok ini sudah boleh melakukan survei jumlah hafalannya. Ya, oke. Sembari yang lain boleh mulai persiapan untuk nempel-nempel, boleh. Kasih boleh orang, kan ada ya datanya ya. Berapa Mil? Emil berapa Mil? Emil berapa? Aku Sudah tadi dibuat lupa grafik? data kamu. Oke. Ya, ini jangan lupa ini diisi ya. Belum. 1. Oke. Raina berapa Rai? 4. Yang belum melakukan survei, lakukan survei. 2. Yang belum melakukan survei, segera melakukan survei ya, Kak ya. Keren. Terima kasih teman-teman. Semuanya sudah menentukan survei, sudah survei? Pastinya sudah punya data kan? Nah, Ustazah akan berikan media untuk kalian mengerjakan pertanyaan yang berikutnya ya. Diikutin, menentukan rata-rata menggunakan ini, diikuti alurnya. Yang Ustazah beri tanda biru.
di LKPD-nya. Mau pakai warna? Ya, sama-sama Kak, sebentar. Ustazah kasih ini dibuka aja. Ikutin. Ditulis ya Kak, ya dari Ataya. Ataya berapa halaman? Nah, pakai pin. Boleh, tapi nanti tulis pakai pin juga ya. Kelompok 4 menentukan rata-rata menggunakan alur ini. Ya, nah ini. Nanti letakkan pin-pin di sini sesuai jumlah halamannya ya. Oke, ada pertanyaan? Iya, boleh banget, silahkan. Iya Kak. Di sini Iya, tadi Ataya berapa? 3. 3, berarti ngikutin 3 pin gitu. Nanti setelah itu bagaimana caranya pin-pin ini bisa sama rata? Oke, bagaimana kelompok 4? Oke, mantap. Suaranya yang keras. Yo. Bisa mengerjakannya? Nanti ini ditulis yang satu halaman berapa orang kalian data, terus ngikutin ini ya. Dari Ataya sampai Siti Raisa. Ini kayak Iya. 10 11 Iya, ini sampai Siti Raisa. Iya, kalau ini kebanyakan, mending ini yang satu halaman berapa orang. Jadi di sini halaman sama itunya. Gampang kan? Oke, sip. Nah, ini sudah mulai, boleh nanti dibuat infografisnya. Kalau sudah selesai, jangan lupa di print. Izin ya nanti ya keluarnya ya. Sip. Ini berapa berarti 75. Ini berarti 58. Kalau ini berapa, Zah? Ini berarti 65. Lebih kelihatan kan? Sip, paham ya? Berapa ini jadi? Kalau sudah, berarti dibuat ke dalam diagram. Tolibah, pastikan pinnya nggak jatuh ke lantai ya. Oke, gimana kelompok ini? Semuanya sudah sama rata? Sudah. Berarti rata-ratanya berapa ini? Jadinya 3. Nah, gimana tadi caranya dibuat? Ya, dibuat laporannya. Siap-siap dibuat laporannya di Canva. Ada yang mau ngeprint? Mungkin sudah jadi? Ya, mau ngeprint? Coba saja lihat dulu. Oke, good. Udah disimpan di flash disk-nya dulu ya, Kak? Tetap ambilin flash disk-nya dulu sebentar. Oke, boleh. Ini garis kan? Ini ya. Ini flash disk-nya ya, nanti dipindahin ya. Nih, pindahin dulu ya sama-sama. Pindahin dulu nih flash disk-nya. Oke. Coba. Kelompok ini gimana? Berapa dapatnya? Dari berapa total semuanya ini? 60. Oke, berarti langsung kalian buat infografis, jangan lupa dibuat ya. Nih silakan langsung ke sini boleh. Yo. Yang diminta apa? Bulan Mei atau Juni? Mei. Nanti akan ada pertanyaan dari teman-teman. Dapat dari mana kok bisa 3 halaman? Kita mencari. Nah, berapa orang yang disurvei? Ada 20 orang. Udah dapat 3 dari mana? Itu agar nanti bacanya nggak lihat belakang, dipelajari dulu ya sebelum presentasi ya. Kelompok ini nanti tunjukin, ini Kak Aman. Ini boleh? Boleh. Kan kalian dapatnya ini terus di double tip. Itu setelahnya apa setelahnya? Setelahnya apa? Nah, tunjukkan hasil infografis tadi yang kalian buat. Nah, iya, kamu bacakan. Oke, sudah ya, Tolibah? Siap ya? Ini nggak ada suaranya nih, kemana suaranya? Kelompok 1 sudah ready? Suara kelompok 1 nggak kedengeran ini, sibuk masing-masing ini kayaknya nih. Sudah semua? Oke, kelompok 2? Sik-sik jos. Weh. Kelompok 3? Oke, Tolibah, kita saatnya sekarang presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Jadi aku Kansari Syafakira dan aku Raisa. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang menentukan rata-rata survei jumlah hafalan.
Jadi jalan proyeknya tuh kita sekarang dari 12 Juni 2023 pukul 8 sampai selesai. Iya. Nah, untuk alat bahannya kita pakai Microsoft Excel, Canva, LKPD, sama media papan itu yang styrofoam. Statistika ini boleh ditunjukkan. Nah, yang ini nih, bagian-bagiannya ada kisti, puput, ada bagian-bagiannya gitu sendiri. Lanjut. Oke, sudah ada bagian-bagiannya ya. Nah, Oke, sekarang sip. hasil survei, jumlah siswa itu 20. Terus yang menghafal paling banyak adalah Raisa Firda. Ya. Nah, kalau dihitung rata-ratanya adalah 3. Kenapa? Karena 60 bagi 20. Oke, yang lainnya sama nggak? Tinggal, sama nggak? Oke, sip. Tadi sesuai ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini itu ada hasil dari jumlah pengunjung perpustakaan NFBS nih, SMP NFBS. Nah, jumlah pengunjung pekan pertama sama pekan ketiga itu 190 orang. Jumlah pengunjung pekan kedua dan pekan keempat itu ada 170 orang. Nah, kalau dihitung rata-ratanya itu adalah 180 pengunjung dalam per bulan. Oke, sip. Kalau dilihat lagi, karena minat baca di NFBS itu tinggi banget loh guys. Tuh, di kelas 7 tuh ada sebesar 270 orang yang minat baca tinggi. Atau kalau kita hitung rata-ratanya, berarti pengunjung kelas 7 itu adalah 67,5. Oke, pengunjung perpustakaan Takaan. ya. Hasil infografisnya seperti apa, Kak? Sebentar aja. Oke, yang lain boleh memberikan tanggapan ya. Oh, kalian menggunakan diagram apa itu, Kak? Diagram lingkaran. Oke. Jadi kalau dihitung lagi, kalau siswa 8F itu paling banyak itu orang yang paling banyak itu mereka tuh mendapatkan 3 halaman dan paling dikit itu 5 halaman. Nah, kalau dihitung lagi, kalau dihitung pakai rata-rata itu rata-rata kelas 8F itu adalah 3 halaman setoran hafalan tafisnya. Nah, terus ini ada penyemangat nih, yuk kita saling support. Ke bawah berarti. Nah. Allah suka hambanya yang saling support apalagi dalam hal hafal Quran. Kan mau kan? Masya Allah. Oke, kita beri plus dulu ya. Tapi ada yang mau menanggapi, mungkin ada pertanyaan tadi. Kenapa? Faina. Cara mengetahui rata-rata jumlah data di bagian katanya. Nah itu jumlah data yang mana? Oh, jadi kan kita kan tahu kan ada berapa halaman 1, 2, 3 gitu kan. Nah, jadi jumlah halamannya ini, jumlah halamannya dikali banyak orangnya yang dapat halamannya itu. Terus udah kan dikali misalnya 4, 8 gitu-gitu. Nah, hasil kalian itu ditambah semua. Hasil kalian itu ditambah hasil 60. 60-nya itu dibagi sama jumlah siswanya, 20 kan. 60 bagi 20 berapa? 3. 3. Oke, bagus. Betul, beri plus lagi. Cukup jelas ya. Dulu penutup. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Hai. Kita dari kelompok 2 atau kelompok Sika-sika-sik Job. Oke, kita lanjut ya. Kita mau mempresentasikan tentang Menentukan rata-rata. Jadi kan pertama tadi kita udah survei ya, nanya-nanya ke satu kelas. Kalian ngafalnya dapat berapa halaman gitu. Menanyakan jumlah halaman. Iya. Nah, kalau misalnya udah dapat datanya, terus kita bikin kayak tabel kayak gini. Jadi di tabelnya tuh ada jumlah halaman yang didapat sama frekuensi atau banyak data yang jadi kayak banyak orang yang kita tanyain gitu. Nah, terus ini tuh jadi yang mendapat satu halaman itu ada 4 orang. Yang 2 halaman itu 4 orang juga, 3 halaman 5 orang, 5 halaman 1 orang, 6 halaman 2 orang. Oke, Ya. selanjutnya. Nah, setelah dibikin tabel kayak gini, kalau misalnya udah jadi tabel bisa kita bikin jadi diagram. Salah satu yang kita pakai itu diagram batang. Jadi ini bikinnya tadi di Excel ya, saat kalian di print tadi. Oke, sip. Nah, jadi dari diagram ini kita bisa mengetahui jumlah halaman sama banyak datanya gitu. Oke, selanjutnya. Nah, cara mencari rata-ratanya itu dengan rumus jumlah data dibagi dengan data. Ya, nah karena kita udah bisa nentuin rata-rata dengan rumus ini, sekarang kita mau ngelihat berapa sih rata-ratanya dari jumlah halaman yang didapat di siswa kelas 8F ini. Oke, silakan. Nah, jadi ini kan kita tuh
buat proyeknya. Iya. Terus habis itu ini tuh tadinya kayak beda-beda gitu, kayak Atayat 3 halaman, Aulia Bintani 3, Ayatul Husnas 2 gitu. Kita hitungin satu-satu semuanya, dari semua ini jadinya totalnya 60. Nah, 60 ini dibagi dengan total siswa yang ada di kelas 8F, yaitu 20. Nah, karena 60 dibagi 20 itu jadinya 3, jadi kita masing-masing narapin ini 3. Jadi rata-ratanya adalah 3 halaman. Artinya kalian menyamaratakan gitu ya? Iya. Kayak menyamaratakan sehingga didapatkan berapa halaman? 3. 3. Oh, kalau rata-rata kelas 8F ini dalam satu pekan ya, pekan keempat di bulan Mei itu 3 halaman, gimana nih kalian? Ada ajakan nggak? Iya, nah maka dari itu Virial mau bacain pesan yang kita punya untuk kalian semua. Oke, Minggu keempat ini kita harus banyak hafalan. Gak apa-apa bacanya kalau masih terbata-bata, ya kan yang penting apa? Udah berusaha. Iya, udah berusaha gitu. Jadi ya walaupun jangan pernah pesimis dulu kalau misalnya kalian jangan pernah bilang belum nyoba tapi udah bilang nggak bisa, itu tuh sangat fatal ya. Iya. Jadi kalian harus setidaknya mencoba dulu, berusaha untuk mencapai apa yang kalian mau. iya. Nanti kalau misalnya nggak bisa berarti harus dicoba lagi, kalau misalnya udah bisa berarti harus dipertahankan. Kayak gitu. baik. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan kita sebelumnya udah survei ke kalian semua. Nah, kita tanyain hafalannya. Dari jumlah total hafalannya ini, kita bisa menyimpulkan bahwa banyaknya halaman yang telah didapati oleh santri NBS Serang kelas 8 Tholibah itu adalah totalnya berjumlah 60. Wow, keren Yeay. SMP kelas 8. Ya. Bulan Mei. Ya. Pekan keberapa, Bu? 4. Bukan 4 bulan Juni ya. Mei. Kelihatan nggak? Agak gedein coba Mil. Gede lagi, Mel. Nah, yang mendapatkan setoran satu halaman itu berjumlah 4 orang, dan 2 halaman itu 3 orang, dan terakhir 6 halaman itu berjumlah 2 orang. Berarti tidak ada yang tidak menyetor ya? Iya. Nggak apa-apa, diokein aja. Alhamdulillah semuanya menyetorkan hafalannya. Oh sih, ternyata yang paling banyak menyetorkan jumlah hafalannya adalah Raisa Firdaus. Wow. Kita punya tips and trick untuk kalian yang mau berjuang untuk mendapatkan hafalan yang lebih banyak lagi. Apa tuh? Pertama, meluruskan niat sebelum melakukan sesuatu. 2. Luruskan niat, oke. Kedua, sering memperbaiki bacaan. Oke. Nah, hafalkan di pagi hari, karena di pagi hari tempatnya masuk ilmunya. Terus yang terakhir, memaknai makna ayat Al-Quran. Jadi jangan Masya asal Allah. baca. Kalian tuh kalau baca tuh harus lihat artinya juga. Kalian harus ngerti. Oke, Iya. Masya Allah. Takbir untuk kelompok 3. Allah Akbar. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari grup kelompok 4, kita bakal ngejelasin tentang data hafalan Tholibah kelas 8F. Ya. Di sini kita udah bikinin diagram garis biar memudahkan untuk dibaca daripada kita pusing-pusing ngeliat kayak gini harus disama-samain gitu, dan ini hasilnya. Kemudian Terus didapatkan hasilnya rata-rata tiap Tholibah itu 3 halaman. Pesannya kalau mau gampang, dimudahin buat ngafalnya, jangan berbuat maksiat yang berlebih ya. Harus semangat, terus niatnya yang lurus, bukan karena mau dapat hadiah atau apa. Itu karena 1 huruf itu 10 pahalanya. Masya Allah. Jadi semakin banyak diulang-ulang. Jadi waktu itu bunda aku pernah bilang, karena aku cerita, kok ini susah ngafalnya. Terus bunda aku bilang, berarti Allah pengennya kalau ayat itu diulang-ulang supaya pahalanya kita insya Allah bertambah juga. Masya Allah gitu. Sip. Oke, boleh. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus.
Masya Allah ya. Semoga ini salah satu hal yang bisa menjadi pengingat kita ya Tholibah ya. Ternyata belajar matematika juga ada pengingat kebaikannya ya Tholibah ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Tholibah semuanya sudah sangat kompak mempresentasikan hasilnya. Sekali lagi kita beri aplaus untuk kita semua. Oke. Apa yang bisa kalian simpulkan Kak? Bagaimana cara mencari rata-ratanya tadi? Menentukan jumlahnya data dibagi banyaknya data. Oke. Kalau pada kegiatan kalian tadi jumlahnya data itu berupa apa Kak? Iya, hasil perkalian antara berapa halaman dengan berapa orangnya ya. Nah, banyaknya data itu adalah banyaknya siswa di kelas 8F. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Cukup bisa dipahami? Cukup bisa dipahami. Oke, kalau gitu silahkan yang tadi membuat infografisnya di Canva ataupun yang membuatnya di dalam karton boleh dikumpulkan. Yang di karton mungkin bisa ditempel kali ya. Nanti yang di Canva bisa dikumpulkan ke Ustazah melalui flash disk tadi ya, coba. Berarti sekarang kita saatnya kuis. Silahkan kuis soalnya bisa di-scan di setiap meja kalian. Nah, kalian berapa sih Kak? 5 ya? Ini saya berempat. 1, 2, 3, 4. Iya Kak? Boleh, silakan. Mengerjakan sendiri-sendiri. Oke, dibuat tabelnya, sip. Ya, yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Oke, sip. LKPD dikumpulkan yuk. Oke, sudah. Kesimpulan yang bisa kamu tentukan apa tadi dalam menentukan rata-ratanya gimana Kak? Jumlah data dibagi banyak data. Oke, jumlahnya data dibagi banyak data. Ingat, kalau datanya banyak kamu tinggal kalikan data dengan frekuensi. Frekuensi itu banyaknya, dikali dulu terus dibagi total semuanya ya. Nah, jadi kalau misalkan datanya lebih dari 1, maka tinggal kamu kalikan. X1 kali frekuensi yang pertama, data yang kedua dikali frekuensi data yang kedua. Terus dibagi total semua datanya, gitu ya. Nah, sekarang apa yang bisa kamu ambil dari pembelajaran kita hari ini? Tadi sempat denger teamwork di awal-awal itu tadi, terus apa lagi? Kerjasama. Terus apa lagi? Komunikasi. Kompak, kreativitas, betul ya? Nggak akan percaya diri, nggak akan kelar kalau tidak saling komunikasi dan berbagi tugas kan gitu ya dari awal ya. Nah itu yang harus kamu terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Sebelum kita akhiri, pembelajaran kita hari ini gimana? Seru nggak? Seru banget! Berbeda dengan biasanya? Iya. Oke, nah Ustazah ingin meminta pendapat kalian, silahkan buka tab kalian, lalu tulis refleksinya di Bitly ini Kak. Kamu dan siapa? Oh ya, sip, good. Aman, udah selesai? Yang sudah selesai, tabletnya boleh disimpan. Tadi perlengkapan-perlengkapannya boleh dikumpulkan. Oke, semuanya sudah ya? Tadi kita sudah sangat panjang agendanya, mulai bagaimana kalian memahami datanya, kemudian mengolah datanya, menggambar datanya, sampai dapat rata-ratanya. Iya. Masih ingat ya? Karena di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang menentukan median. Apa itu median? Kalian silakan pelajari. Nanti di pertemuan berikutnya lagi kita akan menerapkan mean dan median itu juga ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada kan? Tidak ada pertanyaan, jangan lupa niatkan ini sebagai bentuk ibadah kalian agar mendapatkan keberkahan ya. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, boleh ketua kelas untuk memimpin doa, silahkan. Kita sudah berakhir. Mustahidan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Tholibah. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Oke.